Ini soal CMA pakai yang lama, bukan ini loh. Kalau yang lama kan sudah hatam bisa. Itu teh ceritanya mereka teh bengong. Itu teh mereka juga nggak belajar, apalagi agen lain gitu kan. Dan lagi pula, kalau saya berapa kali ya pernah ada agen lain itu nganter orang dan sebagainya. Punten ya, agen lain itu bukan sebagai konsultan, dia cuma sebagai sales gitu loh. Cuma nganterin pembeli, sembari nggak tahu apakah harga yang ditawarkan itu barangnya masuk harga pasar apa enggak. Nah sekarang kalau orang harga pasar itu juga tidak 100% akurat, tapi rata-rata yang terjual itu pengalaman saya dealing yang besar-besar ya. Kalau harganya sudah masuk ke harga pasar dan itu rata-rata di bawah harga pasar sedikit lagi, itu mereka baru beli gitu loh. Sekarang kenapa barang kita nggak kejual? Coba flashback ke masing-masing listing yang kita punya. Apa ini udah masuk harga pasar apa enggak? Ini penting sekali. Kalau menurut saya bukan penting lagi, sangat amat penting dan nggak semua agent lakukan itu. Kenapa? Paling simpel, paling gampang orang pengen jualan marketing baru, udah di primary project aja. Ya kan, kalau secondary kan terlalu banyak masalah kan yang harus digali. Harga pasar itu faktor penentu dari bobotnya itu kan banyak banget nih. Tapi kalau pengen mau jualan cepat, ya udah di primary aja. Kan primary juga menurut saya itu mau dari KBP, Podomoro, Sumarekon pasti sudah melakukan riset harga pasar. Nah, memang kalau dilihat-lihat betul yang Pak Asep bilang, kita bisa kalah set lah. Kita mungkin kalah medsos apa ya. Orang lain kalau di agen lain tuh medsosnya kan gila-gila semua. Tapi kan namanya pembeli itu apakah bisa terhipnotis cuman only by medsos? Ujuk-ujuk gara medsos bagus, ya udah gua gelontorin deh 20M. Kan bukan orang gila dong mereka juga. Mereka lebih sipuannya lebih jalan kan. Lebih hatam gitu loh. Jadi ini kenceng banget nih, penentu banget. Jadi kalau saya produk lama ya, kalau dulu nggak pakai cara begini, selalu analisa itu dikerjakan dan secara directly karena saya udah rutin melakukan itu tiap hari. Nggak usah pakai begini-begini, otaknya udah jalan. Udah muter sendiri karena udah habit setiap hari. Jadi di lapangan pun pada saat lihat rumah tuh tek 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 udah langsung ngomong. Dan 80% dari analisa saya akurat. Karena pada saat saya tanya, berapa Bapak udah ditawar? Segini. Lah kan sama Pak dengan appraisal saya. Barusan. Appraisal Bang segitu. Ya kan nggak jauh Pak. Gitu loh. Tapi saya adalah menangnya di jam terbang. Kalau teman-teman yang belum hatam di situ, ya memang harus ikutin ini. Karena dulu lagi zaman dulu dipaksa itu harus dikerjakan. Dulu ingat banget lagi saya punya tim sampai 30 orang. Kalau listingan itu tidak ada appraisal, itu nggak boleh masuk ke area Bandung. Dulu harus diparaf sama koordinatornya masing-masing. Mana appraisalnya? Mana appraisalnya? Jadi orang waktu itu dipaksa banget untuk bikin appraisal. Nah, kalau yang produk-produk lama yang udah biasa begitu, mereka kerjakan itu dengan udah rutin gitu loh. Tanpa ini sebetulnya. Tapi sekarang karena memang harus ada laporan, ya bentuknya bukan paperless, ya kita harus kerjakan ini. Gitu sih. Jadi itu luar biasa pentingnya. Memang kunci seorang agen bisa jualan atau tidak adalah appraisal. Gitu. Kalau appraisal udah oke, kita promosiin, gak usah banyak ngomong. Pembeli lihat sendiri produknya. Kita diem aja juga, kalau appraisal udah oke juga tuh orang pasti nawar kok. Gitu. Kita kan beda dengan asuransi ya. Kalau asuransi kita mesti jelasin A sampai Z. Gitu loh. Kalau kita memang nggak usah, produknya udah bicara sendiri, asal harganya masuk aja. Tapi kita sudah bisa menjelaskan bahwa ini loh pembandingan yang appraisalnya gitu kan, buat pembeli maupun penjual. Itu sih kurang lebih. Jadi memang harus dipaksa. Karena saya ngelihat ini udah berapa tahun nih kok nggak ada nih appraisal. Gitu. Jadi harus diulang lagi supaya nih harga-harga ini udah masuk. Nanti pada saat di depan cerita presentasi, nah ini loh dasarnya bisa murah bisa mahal tuh dari sini. Kalau nggak ya kita mana tahu itu dasar murah mahal gimana taunya, gitu kan? Ya, itu sih kira-kira. Aidi mau nanya. Kalau nggak disurvei susah kok. Ya, memang harus survei. Kalau enggak ya Jangan segitiga segala macam enggak. Harus kelihatan sih. Iya. Nah contohnya misalkan si ini nih, jadi yang diisi adalah, nah ini kan saya bilang oke aja kan.